Bagaimana kabarnya? Oke, baik ya. Kalau sebelum saya mulai, tolong kameranya diaktifkan dulu, ya. Kameranya diaktifkan dulu, biar semua wajahnya kelihatan. Oke, semuanya sudah aktif ya. Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu, ya. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan Pak Bambang. Kali ini membahas tentang riset, ya. Cuma pelaksanaannya kali ini online, ya. Riset. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini bisa lancar ya. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mikrofonnya dinonaktifkan, mikrofonnya. Tapi yang kameranya biar aktif. Oke ya. Baik. Oke. Baik anak-anak. Kali ini kita mendapat tugas yaitu untuk membuat pelatihan online dari karya ilmiah atau sering disebut juga dengan riset, ya. Apa itu riset? Ya, jadi riset itu seperti karya ilmiah remaja, membuat makalah, hasil akhirnya adalah makalah, ya. Nanti tugas kalian mengajukan satu judul, ya, nanti saya tampu gitu judul kalian nanti agar saya pilih gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya share langsung materinya. Ini kelihatan ya, anak-anak? Kelihatan nggih? Oke. Jadi pada pagi kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan lomba karya ilmiah siswa. Ya, sebenarnya pembicaranya ada 3. Untuk yang kelas 10 MIPA 5 sampai 8 ada dengan saya. Sementara IPS 1 sampai 4 dengan Pak Makin. IPA 1 sampai IPA 4 dengan Bu Irin. Oke. Kita langsung saja pengenalan lomba karya ilmiah siswa. Nah, sebelum saya menginjak ke teorinya, alangkah baiknya mengenal dulu prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh kakak kelas kalian di beberapa lomba karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Ini prestasi hasil pembimbingan yang menonjol ya, kurun waktu 2013 sampai 2019 ya, atau sekitar 6 tahun. Jadi LKIR, ada yang namanya lomba LKIR, itu dari LIPI, terus ada yang NIA dari LIPI, kemudian ada opsi, itu dari PSMA ke Mendikbud ya, ke Mendikbud. Oke, kita langsung saja. Nah, ini salah satu contoh judul karya ilmiah. Ya, ini judulnya ini. Tempe alternatif berbahan biji tanaman lokal. Ya, tempe alternatif berbahan biji tanaman lokal. Ini coba kita lihat. Macam-macamnya ada tempe kedelai, tempe kara bengok, tempe kacang tanah, tempe kecipir, dan tempe kacang merah. Jadi bahannya tanaman lokal. Cuma dibuat tempe gitu ya. Oke, itu salah satu judul. Itu salah satu judul. Lagi. Nah, dari
tanaman ini, dari judul ini, ternyata SMA Dempet mendapatkan juara 2 tingkat nasional yang menyelenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip. Ya, ini kayak kelas kalian. Kemungkinan ini tahun 2000 sekitar 2013 ya. Jadi ini piagamnya, ini pialanya, ini dapat juara dari judul ini tadi. Oke, lanjut. Nah, dari judul tadi ternyata masuk koran anak-anak. Ya, ternyata SMA Dempet langsung terkenal masuk koran. Ya, ya jadi kalau kalian berprestasi tentu apa namanya sosial media atau dari sumber-sumber yang lain tentu akan memberikan reward ya atau informasi yang bagus. Salah satu contohnya ya ini Koran Suara Merdeka. Ya, ini tahun 2013 ya, 4 September 2013. Next mungkin. Nah ini opsi juga. Opsi 2013. Opsi itu singkatannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu judulnya penyedap rasa alternatif berbahan tempe. Penyedap rasa itu kan biasanya moto gitu ya. Moto. Moto kan biasanya pakainya MSG gitu ya, MSG. Cuma ini alternatifnya berbahan tempe atau kedelai ya. Jadi bisa di apa namanya? Dikombin sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah judul dan karya yang bagus. Dari lomba ini ternyata kakak kelas kalian masuk ke tingkat nasional di Jakarta tahun 2013 tanggal sekian pelaksanaannya lomba 21 sampai 26 Oktober. Ya. Dapat penghargaan naskah terbaik bidang IPA ya. Penghargaan naskah terbaik bidang IPA. Nah, nanti kalian selain membuat judul ini ya. Jadi membuatnya latar belakang, terus ada proses pembuatan sama hasil kan gitu. Nah, sebenarnya semuanya kalau penelitian itu kan berawal dari masalah gitu ya. Nanti yang terakhir akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Ini sementara melihat-lihat prestasi kakak kelas kalian dulu. Oke, tahun 2014 juara 3 LKIR itu juga dari LIPI ya. Tingkat nasional bidang IPA. Judul apa namanya? Ininya adalah pola aktivitas burung serak Jawa atau Tito alba sebagai predator tikus Desa Inovasi Telogoweru. Ini dapat juara 3. Cuma karena juara 3 kan kemarin diseleksi untuk maju ke tingkat internasional di Amerika ya. Itu gagal di seleksinya. Karena gagal, kemudian dialihkan ke ASPC ya atau dikirim LIPI ke ASPC. ASPC itu tingkat Asia Pasifik ya, tingkat ASEAN dan Pasifik. Kompetisinya di Thailand. Jadi ini namanya Mas Arief dulu waktu 2014 ini pernah dikirim ke Thailand mewakili Indonesia. Ini dari Dempet juga berawal dari LKIR. Next. Nah, ini mungkin cara Mas Arief melakukan penelitian. Jadi Mas Arief waktu penelitian Tito alba itu burung hantu ya. Waktu melakukan penelitian burung hantu itu langsung datang ke desanya Telogoweru. Tidak hanya cari sumber internet tapi langsung lihat risetnya di sana, langsung melihat pola aktivitasnya. Kalau pagi gimana, siang gimana, sore gimana, sampai malam itu gimana. Karena Tito alba keluarnya kan malam ya, jadi keluarnya malam. Cara berburunya kan malam hari. Itu Mas Arief ke sana, ke desa Guntur sana. Ya, itu caranya. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini waktu di pemenang LKR LIPI bidang IPA. Ini waktu juara 3 ini. Dan dapat juara 3 ya. Ini hadiahnya berapa ini? Yang juara 1 12 juta, juara 2 10 juta, juara 3 8 juta. Ya, dan 1 juta semua finalis, semua yang masuk finalis dapat reward 1 juta. Ya.
Ini waktu itu Mas Arif juara tadi, juara 3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahun 2015 itu dapat medali perak ya, atau juara 2 opsi Kemdikbud. Judulnya ini yang kuning ini. Identifikasi ikan hiu yang didaratkan di pelabuhan perikanan Pantai Moro Demak. Juara 2 opsi, karena opsi hadiahnya besar ya. Dapat hadiah 12 juta. Oke. Nah, sekarang kedua kakak kelas kalian ini diterima di Undip gratis ya. Oke. Lanjut. Itu tadi tahun 2015 ya. Lanjut. Nah, ini masuk koran lagi. Ya. SMA Dempet jadi sekolah berbasis KIR. Ya. Ini masuk koran Suara Merdeka tanggal 1 Februari 2016. Oke. Lanjut lagi. Ini hadiah ulang tahun SMA Dempet ke-20. Kalau tahun ini kan SMA Dempet HUT-nya ulang tahunnya ke-25. Ini waktu ulang tahun ke-20 dapat reward ini. Alhamdulillah. 5 tahun yang lalu ya. Nah, ini tahun 2016. Tadi 2015 ya, 2016. Itu finalis opsi Kemdikbud di Jakarta. Judulnya ini. Kelihatan ya ini. Keanekaragaman serangga yang berkunjung ke bunga jambu delima khas Demak, karena jambu delima itu kan khas Demak ya. Oke. Jadi dilihat waktu itu serangga-serangga yang berkunjung, kenapa kan jambu delima kan manis banget gitu ya. Serangga-serangga yang berkunjung itu jenisnya apa saja kan. Tinggal gitu toh. Jadi melihat serangganya apa saja itu toh. Oke. Dilihat memang dari jam sekian. Oh, kalau pagi itu yang datang jenis serangga ini, yang siang yang datang jenis serangga ini, mungkin yang sore yang datang jenis serangga ini, ya sampai malam gitu penelitiannya. Melihat jambu delima. Oke, oke lihat. Oke. Nah ini karena ini finalis mendapatkan penghargaan khusus ya, pembinaan 11 juta. Ini kemarin dapat apa namanya? Special award ya, dapat 11 juta. Nah, ini kedua kakak kelas kalian ini keterima di UNES kemarin. Ini berarti sudah semester kalau enggak 7, 8 ini kedua anak ini. Kakak kelas kalian ini. Oke, lanjut. Nah, tahun 2017 juara 3 nasional PIBT. PIBT itu pelaksanaannya kampus ya yang mengadakan UNES. Juara 3. Dapat hadiah berapa ini? 1 juta ya. Judul penelitian identifikasi ikan pari yang tertangkap nelayan Demak dan penyajiannya dalam flipbook sebagai media pembelajaran. Jadi ini karena Pak Makin memang fokusnya di hewan gitu ya. Gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, itu waktu itu kan tadi yang Mas Arief tadi kan mau seleksi di Amerika. Ini kalah dengan ini. Lusa Sada, namanya Lusa Sada ini. Ya. Ini yang ternyata yang dikirim ke Amerika anak ini. Karena Mas Arief tadi kalah saingan waktu seleksi di Amerika. Nah, ini waktu presentasi dia. Ini waktu presentasi Mas Arief. Nah, ini angkatannya Mas Arief. Jadi tim Indonesia di Intel ISEF Amerika ya, di California tahun 2016. Ya, ini semuanya ini 1 2 3 4 5 6. Semua finalis dapat hadiah 1000 US dollar. Kalau dolar dirupiahkan sekarang sekitar 13.000 katakanlah gitu ya waktu dulu ya. 13.000 berarti berapa? 13 juta. Jadi kalian masuk finalis di tingkat internasional udah dapat 13 juta waktu itu. Ya mungkin sekarang kursnya naik ya, hadiahnya naik lagi. Tuh. Lanjut. Nah, ini ketika sebelum pandemi ya. Ini ketika sebelum pandemi
pelaksanaan di Intel ISF ya seperti ini. Ya, jadi ini stand pamerannya, nanti ada juri berkeliling gitu ya. Ini semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini Mas Arief masuk waktu di ASPC di Thailand. Jadi karena gagal di Amerika, kemudian kan dialihkan ke yang lomba Asia Pasifik di Thailand. Masuk koran lagi gitu ya, masuk koran lagi. Arief, judulnya di korannya Arief penasaran perilaku burung hantu. Oke, siswa Demak mewakili Indonesia ikut ASPC di Thailand. Ini kemarin, waktu tahun 2015. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan di Thailandnya kemarin. Ya, waktu di Thailand, lomba-lombanya, standnya seperti ini. Stand lombanya, ini stand gitu ya. Oke, itu yang lomba yang dilaksanakan oleh Kemdikbud sama LIPI. Sekarang ada yang lomba lainnya. Nah, ini waktu NIA juga LIPI ya. Cuma ini lomba NIA itu fokus ke alat atau produk. Kalau tadi kan penelitian langsung riset alami. Kalau yang ini masuk ke alat atau produk. Finalisnya LIPI untuk SMA atau SMP tingkat nasional ini, yang dua anak ini masuk waktu itu di tahun 2018 ya. Ini masuk finalis. Membuat namanya Diva Bicycle. Jadi Diva Bicycle itu untuk difabilitas. Jadi membuat sepeda untuk orang penyandang cacat. Ya, waktu itu Dela sama ini siapa Jihan masuk di tingkat nasional. Nah, ini waktu di tingkat nasional ketemu langsung sama Pak Joko Widodo waktu itu. Mungkin lanjut. Nah, ini waktu itu juara 2 lomba peneliti belia LPB tingkat Jawa Tengah tahun 2017. Ya, namanya lomba penelitian belia. Jadi ini yang mengadakan dari I3L, International Science Experience ya. Jadi nanti di I3L di sini nanti setelah ini kan tingkat Jawa Tengah, nanti setelah tingkat Jawa Tengah masuk ke tingkat nasional. Tahun 2017 juga masih di tahun 2017 ini masuk tingkat nasional. Ini kemarin waktu itu judulnya Save Us atau membuat program Android gitu. Program Android untuk penyelamatan hewan-hewan langka. Waktu itu Mas Fatki sama Alvina ini yang masuk. Nah, ini LPB juga cuma tahun 2016 dapat Special Award LPB ya. Ini juga sama karena Special Award juga karena tingkat Jawa Tengah, kemudian berikutnya akan masuk ke tingkat nasional. Oke, itu lomba penelitian belia ya. Jadi lomba lainnya selain LKR LIPI, selainnya sama opsi. Kemudian di sini, nah, ini masuk ke teorinya ya. Untuk yang LKR LIPI, ya LIPI kemarin singkatannya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang-bidang lombanya itu ilmu pengetahuan hayati, terus ada ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan atau sosial humaniora, terus ada ilmu pengetahuan teknik, ilmu pengetahuan kebumian dan kelautan. Kalau seperti tadi, yang ikan-ikan pari, terus ada ikan hiu itu masuknya yang kelautan ya, yang kelautan. Terus ada yang alat-alat tadi masuknya ke teknik gitu. Kemudian cara pengirimannya naskah dalam bentuk proposal. Jadi proposalnya meliputi bab 1, bab 2 sama bab 3. Jadi kalian buat proposal dulu. Nanti kan kalian ada judul nih. Jadi tugas untuk hari ini kalian adalah membuat judul penelitian. Jadi nanti setelah membuat judul, langkah kalian adalah membuat proposal. Yang penting judulnya sudah ada dulu kan. Jadi kalian nanti kan ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu nanti dibuatkan judul. Nah, setelah judul ada, baru kalian
merancang babnya, bab 1, bab 2, bab 3. Itu namanya sudah jadi proposal. Lalu proposal itu kan dikirim, kemudian kalau proposalnya disetujui, maka akan dibimbing mentor LIPI. Kalau tidak ya enggak artinya gagal gitu. Karena yang masuk di LIPI pasti ribuan ya, ribuan proposal. Jadi seluruh Indonesia ribuan siswa mungkin mengirimkan proposalnya. Ya nanti diseleksi. Kalau seleksinya diterima berarti nanti dapat ada pembimbingan. Setelah pembimbingan nanti biasanya disuruh menyelesaikan semuanya, terus nanti ada finalisnya ya. Berarti nanti setelah pembimbingan selesai nanti membuat laporan utuh. Laporan utuh berarti sampai bab 5 ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Itu laporan utuh. Setelah utuh nanti kalian dikirimkan untuk mengikuti kegiatan finalis ya. Kalau sudah sampai finalis tadi minimal kalian sudah membawa uang. Kalau masuk finalis loh ya, meskipun tidak juara. Apalagi kalau juara. Oke. Oke, kalau juara nanti berhak mewakili Indonesia di forum internasional. Ada yang Intel ISEF sama ASPC. Oke, itu yang LKIR ya, LKIR LIPI. Kemudian ada yang dari opsi Kemdikbud ya. Ada yang dari opsi. Opsi itu dari Kemendikbud. Bidang lombanya sains dasar, sains terapan, sama sosial humaniora. Sains dasar, sains terapan, sama sosial humaniora. Pengiriman proposal dan naskahnya jadi. Jadi ini proposal dan naskah langsung dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sama ada logbooknya. Logbook itu ya kegiatan penelitian ketika penelitian. Kemudian tahun 2018 dalam bentuk jurnal. Jadi setelah tahun 2018 selain mengirimkan ini juga dalam bentuk jurnal penelitian. Oke. Juaranya mewakili Indonesia di Intel ISEF juga. Kalau tadi dibimbing, kalau LKIR tadi dibimbing oleh mentor LIPI, jadi oleh guru sana, gurunya LIPI. Kalau yang opsi itu dibimbing oleh guru sendiri. Ya. Tapi nanti biasanya di sana ada langsung langsung dilihat karena semuanya kan online semua ya. Jadi nanti ada interaksi juga sih sama juri dari sana. Biasanya batas akhir pengiriman naskah awal Agustus biasanya ya. Nanti kalau pandemi ini mungkin ada perubahan jadwal bisa dilihat ya. Ini pelaksanaan finalisnya ya 2015 di Surabaya, 16 Jakarta, 17 Jakarta, 18 di Semarang kemarin gitu ya. Lanjut ya. Ini untuk NIA. NIA itu singkatan dari ini yang adakan LIPI juga. National Young Inventor Award. Ya, NIA itu National Young Inventor Award. Jadi fokus ke alat, ya, fokus ke alat. Bidangnya apa saja? Kategorinya ada alat yang manajemen bencana, ada edukasi dan rekreasi, ada yang keamanan, ada yang teknologi disabilitas, sama ada yang komputasi. Yang tahun 2019 SMA Dempet masuk yang ini tadi. Yang ini tadi. Lah ini. Ini tahun 18 ya. Tahun 18. Alatnya ini sepeda. Sepedanya ada di laboratorium fisika ya sama biologi. Ini sepedanya ini. Jadi kalian buat alat. Produknya sebenarnya ya tidak usah terlalu ribet gitu ya. Oke. Yang penting kalian kalau ada rencana buat gitu, karena untuk yang ini kan yang membimbing langsung Pak Bambang gitu ya. Kalau yang mungkin yang riset sains dasar itu mungkin Pak Makin, yang ada kaitannya dengan hewan-hewan gitu itu Pak Makin karena guru biologi. Kalau yang ada kaitannya dengan fisika atau komputasi itu dengan saya. Oke. Ini alat ya, ini ya, fokusnya ke sini. Nah, ini kita lihat hadiah-hadiahnya yuk. Opsi emas 15 juta, perak 12 juta gitu ya. Oke, ini sudah tahulah.
kalau kalian bisa juara masuk PTN tanpa tes atau jalur prestasi, karena langsung ya masuk perguruan tinggi itu langsung. Kalau kalian bisa juara. Oke, silahkan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan mungkin. Oke, Pak. Oke. Nah, kita fokus ke bagaimana cara membuat judul gitu ya. Jadi sebenarnya judul itu kan timbul dari masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Judul kalian itu timbul dari masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin pertama bidang kemaritiman ya. Contoh bidang kemaritiman. Ini fokusnya ke Pak Makin ya. Saya akan menjelaskan ke Pak Makin. Kemaritiman itu laut lah, laut. Itu sumber utama observasi pasti ya. Observasi itu berarti langsung teko nenggon gone. Contohnya langsung melihat gitu ya. Biasanya Pak Makin kan sering ke TPA gitu sambil bawa eh, anak-anak gitu. Ambil ke TPA ya, TPI sorry, ke TPI tempat pelelangan ikan itu melihat ikan-ikan itu observasi langsung. Contoh, jargon memilih tema penelitian untuk lomba. Ini cara trik ya untuk memilih tema. Web news apa yang sedang terbarukan gitu ya, web news ada apa gitu. Kemudian semakin fokus semakin baik. Jadi misalkan ada kabar apa yang terbaru, contoh contoh istilahnya yang sedang viral tapi viralnya viral positif ya, viral lomba ya, bukan viral yang untuk sosial media bukan ya. Apa yang sedang viral gitu. Mungkin kemarin apa ya? Misalkan di daerah laut kapal karam gitu ya, penenggelaman kapal yang kapal pencuri ikan itu kan dulu sempat viral tuh. Nah, itu diteliti bisa ya. Kemudian semakin fokus. Jadi kalau meneliti itu hanya fokus tertentu di itu saja. Jangan melebar kemana-mana. Nanti tidak bagus hasilnya. Jadi kalau meneliti itu harus fokus di yang tertentu, di apa di topik tertentu, kemudian terus digali benar-benar yang satu titik itu. Maka hasilnya akan semakin baik. Ini contoh, aduh sorry. Observasi lingkungan. Yang pertama ya, bivalvia. Bivalvia itu kerang ya. Ini hanya mengambil beberapa kerang ya, beberapa macam kerang. Observasi lingkungan. Pertama bivalvia atau kerang. Ini ada yang namanya kerang tiram ya, melihatnya kerang tiram. Di foto ini. Ide yang muncul dari mengambil kerang tadi. Nah, ini sudah ada judulnya langsung ini. Jadi nanti kalian tugasnya hari ini kan membuat judul ya atau ide ya. Contoh, biokomposit bata tahan gempa melalui penambahan limbah cangkang kerang tahu. Nah, ini cangkang kerang mungkin ada yang jenisnya tahu. Nah, itu bisa digunakan, ternyata bisa digunakan untuk bahan pembuat pencampur batu bata. Biokomposit bata ya. Jadi bisa digunakan seperti itu. Itu judul yang pertama. Atau judul yang kedua, desain rumah susun tahan gempa berdasarkan bentuk koloni tiram. Nah, lihat koloni tiram kan seperti ini ya. Oh, susunannya kok seperti ini. Mungkin bisa digunakan untuk rumah manusia. Maksudnya rumah manusia dengan desain seperti kerang yang apa? Kerang rumah susun gitu ya, koloni ya, berbentuk koloni. Itu bisa digunakan. Atau judul yang ketiga, studi kekerabatan bivalvia di sepanjang pesisir. Nah ini, jadi sepanjang di pesisir Demak, kekerabatan cangkang kerangnya jauh atau enggak, itu bisa dilihat. Kan kalian kalau pelajaran biologi kan disuruh mencari keanekaragaman hayati gitu ya. Bagaimana pohon kekeluargaannya atau kekerabatannya kerang. Oke, itu beberapa judul yang muncul di ini tadi. Muncul ketika kita nyari kerang. Jadi nyari kerang di laut itu muncul ide. Nah, oke, lanjut. Setelah ide yang muncul, ada observasi dua. Nah, itu observasi dua. Ada pengasapan ikan. Ya, pengasapan ikan. Iwak sing di aspi loh mas. Di desa Wonosari, Demak. Ngalas Tua, Demak. Kalau kalian tahu ya, Bonang. Itu ada.
Ya dari pengasapan ikan ini nanti muncul juga. Jadi kalian kalau jalan-jalan, observasi itu jalan-jalan lah. Observasi itu jalan-jalan melihat sesuatu. Jadi kalau kalian jalan-jalan di tempat pengasapan ikan, ide apa yang muncul? Nah, mungkin seperti ini. Apa yang akan diteliti ya ketika saya masuk ke tadi ke pengasapan ya, mungkin limbah pengasapannya seperti apa, limbah jeruan ikannya seperti apa, jenis ikan yang diasap itu jenisnya apa, apakah semua ikan itu harus diasapi gitu, atau hanya ikan-ikan tertentu. Terus manajemen lingkungannya seperti apa, atau penghasilkan limbah atau gimana gitu. Terus peran wanita di pabrik ini itu wanita semua atau ada yang laki-laki? Itu digali terus ya, digali terus dari pengasapan tadi. Nah, tema yang muncul dari pengasapan ikan. Ini judul ya, judulnya atau temanya. Satu, potensi arang limbah pengasapan ikan sebagai biokomposit pembuatan bata tahan gempa lagi. Jadi arang limbah dari ikan pengasapan itu kan bisa digunakan sebagai biokomposit juga pembuatan bata. Terus ada lagi potensi limbah jeruan ikan sebagai bahan silase pembuatan pakan ikan. Silase itu pakan ya, pakan ikan. Terus ada lagi perbedaan teknik pengasapan ikan terhadap kesukaan konsumen. Oh, ternyata kalau orang A ngasapnya harus jangan terlalu gosong. Orang B mungkin agak miring sedikit gitu, biar tidak terlalu gosong. Orang orang C justru biar agak gosong, biar dia suka. Kan kesukaan konsumen beda-beda. Ya tekniknya kan beda-beda. Kalau coba kalian masuk ke pengasapan ikan di daerah Wonosari itu, cara mengasapinya beda-beda. Caranya gimana? Ya harus datang langsung atau observasi dengan membawa pertanyaan-pertanyaan terus kemudian ditulis itu ya. Terus mungkin ada judul yang berupa asa itu berupa asap. Asa itu apa ya? Cita-cita. Asa itu berupa asap. Itu mungkin ini masuk ke yang sosial ya. Termasuk penelitian sosial. Terus ada yang lagi model cluster industri pengasapan ikan yang ramah lingkungan. Oke. Model cluster industri pengasapan ikan yang ramah lingkungan. Ini bisa juga masuk di judul tentang ikan tadi. Oke. Mungkin berikutnya tadi setelah observasi pertama itu tadi apa? Observasi pertama itu kan kerang ya, nyari kerang di laut. Observasi kedua melihat pengasapan ikan. Observasi ketiga yaitu tanaman pantai pandan laut ya, tentu ke laut lagi. Nah, fokusnya ke Pak Makin. Pandan laut atau nama latinnya Pandanus tectorius. Apa yang bisa digali dari pandan laut? Kalau kalian melihat pandan laut tanaman seperti ini, ide yang muncul, nah, pemanfaatan enzim bromelin buah pada pandan laut untuk memecah protein. Atau potensi ekstraksi daun pandan laut sebagai bahan antibakteri. Atau karbon aktif dari buah pandan laut sebagai koagulan. Itu ya. Itu beberapa ide-ide yang muncul untuk pandan laut. Observasi keempat, melihat kangkung laut. Ya, melihat kangkung laut. Ini kangkung laut ya. Apa yang bisa digali dari kangkung laut? Nah, mungkin ini model matematika distribusi kangkung laut berdasarkan ketinggian tanah pantai. Jadi ini mungkin kalau yang model matematika bisa dengan saya kalau penelitian ini. Jadi distribusi kangkung laut berdasarkan ketinggian tanah pantai. Ternyata kangkung laut itu ciri khasnya berbeda berdasarkan ketinggian pantai. Mungkin distribusi atau penyebarannya beda. Nah, kita rumuskan model matematiknya. Gitu. Yang kedua, aktivitas antioksidan dan komponen bioaktif kangkung laut untuk menghambat titik-titik. Atau judul yang ketiga, pola kompartemensi logam berat melalui pengamatan mikroskopis. Itu ya, pola kompartemensi logam berat melalui pengamatan mikroskopis. Baik. Observasi kelima setelah tadi kangkung laut adalah Squilla mantis atau udang ronggeng. Apa yang bisa didapatkan dari udang ronggeng? Nah, ini.
Pemanfaatkan kulit udang. Jadi nanti kulit udang ya, kulit udang ronggeng sebagai kitosan pada pakan ayam. Ternyata kulitnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam. Atau yang kedua, pemanfaatan arang kulit udang ronggeng sebagai absorban kandungan Pb. Itu. Atau yang ketiga, aspek biologi udang ronggeng yang tertangkap nelayan Wedung Demak. Oke. Terus observasi ke-6, ikan buntal. Jadi kalau kalian ke tempat pelelangan ikan, itu pasti akan menemukan ikan yang seperti ini. Ya memang ini ya, seperti gigi manusia gitu ya. Ini ikan buntal ya, ikan yang bisa menggembung. Apa yang bisa digali dari ikan buntal ini, si ikan buntal? Nah, potensi jeroan ikan buntal sebagai bahan anti jamur jenis apa? Ikan buntal itu kan bisa mengeluarkan racun gitu ya. Nah, mungkin sebagai anti jamur kan gitu. Jeroannya gitu. Atau yang kedua, potensi jeroan ikan buntal sebagai bahan antibakteri, Salmonella sp. Selain jamur juga bakteri. Atau yang ketiga, aspek biologi ikan buntal yang tertangkap nelayan. Atau yang keempat, model matematika fraktal kulit ikan buntal. Nah, ini kalau kalian lihat kulitnya itu kan seperti fraktal gitu ya. Fraktal itu kayak batik. Fraktal. Nah, ini bisa kita matematikakan, kita rumuskan ini, kulit ini. Kulit yang ada di ikan buntal ini. Ini kalau yang matematik dengan saya pembimbingannya, model matematika fraktal kulit ikan buntal. Oke. Itu dari ikan buntal muncul 4 judul. Mungkin bisa kalian tambahkan lagi. Nah, terus observasi ke-7 yaitu tentang ganggang laut. Ganggang laut. Ganggang laut. Kemarin Pak Makin waktu ke laut pasti nyarinya seperti ini ya. Ganggang-ganggang jenis ganggang ya. Pantai-pantai tertentu, ganggang tertentu. Oke. Apa yang bisa digali dari ganggang? Nah, potensi ganggang laut XE sebagai pengawet alami ikan. Atau pemanfaatan rumput laut coklat sebagai serbuk minuman. Atau teh sargasum sebagai minuman masa depan penuh stamina. Nah, jadi ganggang itu kan bisa digunakan sebagai teh juga, ya, sebagai bahan pengawet alami ikan, sebagai serbuk pelangsing tubuh, mungkin gitu ya, rumput laut. Itu beberapa observasinya. Observasi ketiga, observasi ke-8 itu di ikan pari ya, melihat ikan pari ini, limbah ikan pari. Seperti tadi ya, tadi yang ikan pari kan ada judul salah satu ikan pari dari kakak kelas kalian. Ya. Ini limbah ikan pari. Judul apa saja yang bisa didapatkan dari observasi waktu di ikan pari? Ya, potensi minyak hati ikan pari sebagai titik-titik. Ya, ini bisa digunakan minyak ternyata ya. Minyak hatinya di sini bisa digunakan sebagai bahan tertentu. Atau pemanfaatan tulang ikan pari sebagai bahan kondroitin sulfat pada penyembuhan patah tulang. Oh, ternyata kalau orang manusia patah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa disembuhkan dengan tulang ikan pari sebagai bahan kondroitin sulfat. Ya. Mereka yang tersesat. Nah, mereka di sini artinya ikan pari ya. Jadi ternyata waktu itu Pak Makin melihat ikan pari yang ditangkap Pak Makin ini, bukan ditangkap, dipegang Pak Makin ini, yang nangkap nelayan ya. Pak Makin hanya waktu di TPI saja. Ikan pari ini, jenis ini ternyata ikan pari yang berasal dari daerah Papua. Jadi ini berenang-renang sampai Demak, gitu ya. Jadi judulnya mereka yang tersesat. Itu bisa digali lagi juga judul-judul yang lain. Oke, ini sudah selesai slide-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Jadi nanti kalian ini sudah 40 menit ya. Tak stop sharing dulu aja. Kita kembali ke Zoom. Oke. Tak izinkan lagi. Anak-anak, jadi ini nanti yang tugas kalian yaitu membuat satu judul saja
dari apapun, tidak harus berhubungan dengan biologi, tidak harus berhubungan dengan hewan, tapi dari apapun yang masalah yang ada di lingkungan kalian. Ya, boleh kaitannya dengan IPA, boleh kaitannya dengan sosial atau humaniora, itu boleh. Ya, jadi kalian nanti tugas dari pertemuan ini, produknya harus membuat satu judul. Jadi nanti kalian membuatnya dikirim lewat WA grup. Contoh ya, contoh bentar, contoh. Tak share dulu bentar. Tak kasih contoh bentar ya. Contoh. Ini tadi yang riset ya, yang riset. Nah, contohnya misalkan kalian nanti sudah membuat judul, nanti dituliskan di bawah WA-nya. Mungkin nama dulu, mungkin ya. Tak kasih contoh ya. Nama saya mungkin Eko Bambang Saputro. Kelas misalkan ya. Kelas 10 MIPA 8 misalkan. Terus bawahnya kasih judul gitu ya. Bawahnya kasih judul titik 2, judulnya apa? Judulnya misalkan pemanfaatan limbah XXX gitu ya sebagai bahan biokomposter atau sebagai bahan Waalaikumsalam. Biokomposter XXX gitu ya. Contohnya seperti ini. Atau lain lagi. Jadi nanti seperti ini terus berkelanjutan ke bawah gitu ya. Terus berkelanjutan ke bawah. Jadi misalkan ini satu itu, kemudian yang kedua siapa lagi gitu. Yang kedua mungkin nomor absen yang kedua atau siapa. Pokoknya yang sudah langsung melanjutkan pesan ini ke bawah. Paham yang saya maksud? Ya, Pak. Paham ya? Jadi mulai dari nama, terus kelas, sama judul yang kalian temukan. Oke, nama, kelas, sama judul yang kalian temukan. Judul ini berasal dari tadi yang ada masalah di kehidupan sehari-hari kalian. Boleh judulnya juga boleh, alat. Alat juga boleh. Kaitannya dengan alat boleh. Tak stop sharing dulu. Oke. Ada pertanyaan ini anak-anak sebelum gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Judul itu nanti kalian mungkin bisa cari-cari di internet lah, judul-judul penelitian yang cocok untuk kalian ya. Atau yang ada di sekitar kalian ya, yang penting yang ada di sekitar kalian. Jadi nonton judulnya, judul-judul apa saja toh yang ada di internet itu bisa. Contoh ya, contoh ini tak carikan contoh yang mungkin yang untuk yang pernah lolos di NIA ya. Bentar, tak carikan dulu. Mungkin yang pemenangnya ya, pemenang tahun 2017 ya, ada yang untuk proposal terbimbing juga. Nah, ini ya. Tak share lagi.
Ini kelihatan? Kelihatan anak-anak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Contoh ya? Kelihatan. Ya, oke, ini contoh. Ini nama sekolahnya, terus judulnya seperti ini. Legend Nesia sebagai media pembelajaran cerita rakyat Indonesia dan matematika dasar. Jadi ini fokus ke media ya, fokus ke media. Ya, untuk ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Terus ada lagi Adistesia. Judulnya Dilema Petani di Lumbung Padi. Ini banyak sekali judul-judul yang lolos. Dan nanti kalian kalau buat judul, dari judul ini bisa dikombinasikan. Jangan sama. Kalau sama itu namanya nyontek. Jadi jangan nyontek ya. Jadi penelitian itu tidak boleh niru, tidak boleh kopas. Ya, kalau mengkombinasikan boleh. Jadi mengkreasikan boleh. Tapi jangan sama plek. Jelas ya ini ya. Ini nanti akan saya share. Linknya akan saya share di WA kalian biar kalian ada pandangan ya. Biar kalian ada pandangan. Nah, ada pandangan. Ini yang tadi beberapa lomba tadi, faktornya banyak sekali. Ada lagi yang ilmu pengetahuan hayati ya. Serangga, penyerbu. Nah, ini tadi yang dari dempet ya. Ini yang dari dempet, ini masuknya di sini. Diana Maria sama Putri Aileen. Judulnya Serangga Penyerbu Tanaman Jambu Delima Khas Demak. Ini masuk di sini. Ya, ini finalisnya kemarin. Nah, ini beberapa judul-judul ini bisa kalian lihat nanti agar kalian ada ide. Ide ada yang lolos terbimbing juga. Ini nanti tak dropkan juga mungkin di sini. Nah, ini ada anu juga yang lain. Jadi nanti ada sudah saya share ya. Kalian bisa mengeksplor sendiri judul itu ya. Mengeksplor sendiri judul itu. Jadi tugas kalian dari produk ini adalah dari kegiatan ini adalah membuat judul atau tema. Judul atau tema ini dikumpulkan di WhatsApp grup paling lambat hari Minggu ya, paling lambat hari Minggu. Oke. Jadi kalian menuliskan seperti ini, paling lambat hari Minggu sudah terkumpulkan semua. Iya, Pak. Ya. Bentar, tak hitung jumlahnya biar nanti saya tahu. Kalau MIPA ya tenan kok insya Allah ini program tenan kok insya Allah. Kalau MIPA 5 jumlahnya berapa ya? Kita lihat dulu. 36. MIPA 5 36. MIPA 7 MIPA 6. MIPA 6 jumlahnya berapa? Yang MIPA 6. Ya udah nanti tak cari sendirilah jumlahnya. Jadi nanti kalian paling enggak harus sudah mengumpulkan ini maksimal hari Minggu ya. Maksimal hari Minggu. Mengumpulkan judul. Iya, Pak. Oke, mengumpulkan judul. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada? No. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Jangan lupa besok hari Minggu saya tagih judulnya ya. Hari Minggu mungkin Minggu siang ya, paling lambat jam 12. Paling lambat jam 12 siang. Harus sudah terkumpul judul. Ya. Karena hari ini sama besok itu tidak ada KBM. Oke.
Mungkin itu dulu anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan penelitian KIR online untuk pertama kali diadakan secara online. Semoga kedepannya acara seperti ini bisa terus ada, ya. Nanti yang ingin fokus serius beneran untuk KIR, kita bisa menghubungi saya ataupun Pak Makin, ya, untuk ekstra KIR. Saya kira itu dulu. Semoga kalian tetap sehat. Ya, tetap sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, selalu bahagia. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.